akhir-akhir ini sepertinya kita mulai memasuki era teknologi baru, yaitu artificial intelligence. Apa sih artificial intelligence itu? Hai, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Miss Alvina Gunardi. Teman-teman bisa panggil saya Miss Al. Kita hari ini akan omong-omong mengenai digital literacy, terutama dalam hal artificial intelligence. Saya ingat tuh, tahun 90-an gitu, saya mulai belajar pakai internet. Waktu itu usia SMA awal-awal dengan browser yang pertama namanya Mosaic. Ketika pertama kali coba yang namanya internet, browser cuma ada satu, terus kemudian website juga belum familiar. Saya ingat website pertama yang saya gunakan, yang saya masuk tuh adalah websitenya Disneyland. Kemudian Yahoo, ya udah berhenti sampai di situ aja. Terus kemudian dikit mulai coba chatting dengan MRRC. Mungkin teman-teman yang seusia saya tahu MRRC, kemudian ICQ, kemudian lahir lagi MSN Messenger, kemudian lahir lagi Yahoo Messenger, dan sampai hari ini internet sepertinya sudah menjadi kebutuhan primer. Mana orang carinya Wi-Fi. Nah, gak jauh dari zaman itu, di era handphone mulai menggantikan pager. Di tahun 90 akhir lah seperti itu yang di Indonesia mulai populer, handphone mulai digunakan. Tapi sebenarnya handphone itu teknologi yang ditemukan di tahun 70-an by Motorola waktu itu. Sedangkan yang juaranya, terutama di Indonesia, itu adalah perusahaan kertas yang bertransformasi menjadi perusahaan teknologi dari Finland, which is Nokia. Nah, akhir-akhir ini sepertinya kita mulai memasuki era teknologi baru, yaitu artificial intelligence. Beberapa waktu yang lalu, ketika orang bicara soal robot dan AI, saya berpikir bahwa era itu mungkin masih lama, mungkin 20 tahun lagi. Tapi ternyata di awal tahun ini nih, era tersebut sudah kita masuki. Saat ini kita berada dalam masyarakat 5.0 atau Society 5.0. Apa sih Society 5.0? Konsep Society 5.0 bertujuan untuk memudahkan kebutuhan manusia, memenuhi kebutuhan manusia dengan penggunaan ilmu pengetahuan berbasis teknologi modern. Misalnya, artificial intelligence atau AI itu sendiri, IoT, Internet of Things, Big Data, dan robot. Era manusia sebenarnya dimulai dari Society 1.0 berburu, 2.0 bercocok tanam, 3.0 Industrial Society, 4.0 masyarakat di mana informasi memegang peranan penting, dan saat ini kita memasuki masyarakat 5.0 atau disebut juga Super Smart Society. Ingat, bukan cuma smart, tapi Super Smart Society. Why? Kenapa? Karena di era 5.0 ini memenuhi kebutuhan dengan menggunakan teknologi modern such as digital transformation, cyber physical, artificial intelligence, Internet of Things, big data, blockchain, and robot itu menjadi suatu yang mutlak. Harus, nggak bisa nggak. Apa sih artificial intelligence itu? Artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau AI mengacu pada pengembangan sistem komputer atau mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Hal ini melibatkan penciptaan super smart system yang dapat memahami, menalar, bisa belajar, problem solving bisa juga mirip dengan cara kerja otak manusia. AI mencakup berbagai bidang, subbidangnya ya, machine learning, natural language processing atau NLP, computer vision, and robotic. Era ini sepertinya ditandai dengan zero kilometernya itu adalah ChatGPT. ChatGPT 3 yang happening banget. Nah, itu adalah jenisnya machine learning. ChatGPT merupakan model bahasa yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan deep learning atau disebut transformer neural network. Nah, model ini dilatih dengan sejumlah besar data teks untuk dapat menghasilkan tanggapan yang sesuai dengan input yang kita berikan. Parah banget sih ini. Itu bisa banget disuruh kerjain apapun yang kita mau. Dia bisa mengenal berbagai bahasa. Walaupun memiliki kemampuan multibahasa, tapi dicatat ya, bahwa keakuratan data dan kualitas itu bervariasi. ChatGPT cenderung unggul dalam bahasa-bahasa yang punya datanya banyak, yang pasti bahasa Inggris, kemudian Spanyol, Prancis, dan Jerman. Mari kita tes. ChatGPT
buatkan saya puisi tentang cinta segitiga. Ayo teman-teman lihat, langsung jadi kan? Pakai bahasa Indonesia. Perintah kedua ya, make me a love letter for Alvina. Ya bisa nggak dia buat surat cinta untuk saya? Bahasa Indonesia lagi ya. Buatkan teks drama mengenai anak durhaka. Dia tahu loh model teks dramanya seperti apa. Ada juga AI yang bisa mengerjakan soal matematika dengan cara yang runut, step by step, sampai ketemu jawaban akhirnya. Secomplicated apapun dia bisa kerjain. Dan ketika kita masukkan itu cek teks drama, terus kemudian surat cinta, kita masukkan ke dalam plagiarism checking, lolos. Karena itu bukan sekedar dia ambil dari situs mana, tapi machine learning itu sendiri yang membuat. Kemudian ya, ada AI yang namanya Natural Language Processing NLP, memungkinkan komputer untuk memahami dan menafsirkan bahasa manusia, sehingga memungkinkan tugas-tugas seperti voice recognition, language translation, dan sentiment analysis. Contohnya, mungkin teman-teman sudah familiar dengan translator gitu ya. Tapi coba deh, translator ini yang namanya DeepL. Translation itu bagus banget hasilnya. Atau enggak online doc translator. Jadi bukan hanya kita copy paste terus keluar dengan berbagai macam bahasa yang bisa kita pilih, tapi satu file PDF, satu file Word, satu file PPT bisa secara keseluruhan ditranslate menjadi bahasa apapun yang teman-teman mau, dan translation-nya bagus, gak kaku. Ada juga yang namanya computer vision. Dia melibatkan pengembangan sistem yang dapat menganalisis, menginterpretasikan informasi visual seperti gambar atau video. Hal ini memungkinkan aplikasi yang seperti pengenalan objek, wajah, dan otonom. Yang populer saat ini itu adalah Midjourney. Itu juga parah banget. Kita dapat merekayasa wajah atau foto seperti keinginan kita. Hasilnya alami banget. Misalnya ada di otak kita, kita mau bilang, aku pengen banget tempat tidur yang mewah, desainnya itu seperti Nike Jordan, for example. Keluar, kita tinggal tulis perintahnya apa, keluar modelnya seperti apa. Kemudian mungkin ketika teman-teman atau bapak ibu yang seumur saya dulu kita belajar sejarah di SD, di SMP, SMA, foto-foto pahlawan itu hitam putih, blur-blur gitu, nggak jelas. Tapi AI ini dapat merekayasa wajah menjadi sangat menarik, bukan hanya wajah, tampilan secara keseluruhan. Bukan hanya itu, kita juga bisa memprediksi cute version dari berbagai tokoh. Ini adalah contohnya. Even kita sendiri, foto kita mau versi seperti apa? Versi yang cheerful, versi yang colorful, versi sesuai dengan hobi kita, itu bisa, dan buatnya halus banget. AI memiliki beragam aplikasi dalam berbagai bidang deh. Music, membuat music, kemudian penggunaan robot dalam bidang medical atau health industry, financial, transportation, entertainment. Banyak lagi. AI memiliki potensi untuk merevolusi industri dan meningkatkan efisiensi. Bahkan baru minggu lalu tuh ya. Mungkin kalau video ini tayang mungkin 2 minggu yang lalu berarti teman-teman. Itu ada satu gereja di Jerman yang ibadahnya, khotbahnya semua menggunakan AI. Nah, penting untuk dicatat untuk menggunakan AI bahwa sistem AI itu dibuat oleh manusia dan dibatasi oleh data dan algoritma yang dilatih. So, pertimbangan etika, transparansi, dan penggunaan AI yang bertanggung jawab sangat penting untuk memastikan dampak positif dan mengurangi potensi resiko negatif. Ini yang perlu diajarkan pada anak-anak kita, para digital native sejak dini. Dan ini diajarkan di sekolah ini. Do and don'ts, apa yang berbahaya, apa yang perlu difilter, apa yang boleh secara etika, apa yang tidak boleh secara etika. Itu penting, anak-anak harus tahu. Bukan hanya anak-anak, kita orang dewasa pun harus tahu etika, resiko untuk mengoptimalkan penggunaan AI ini secara
baik. Contohnya nih ya, penggunaan AI yang buruk. Contoh aja, AI bisa membuat siswa menjadi malas kalau gurunya ngasih soal yang lower order thinking skill. Cuman menghafal, gampang banget. Nggak usah AI, googling juga gampang. Karena kalau siswa diberikan soal yang seperti itu, maka dia akan gampangnya menyerahkan tugas-tugas itu kepada AI tanpa perlu berpikir. Kemudian, AI bisa meng-create gambar-gambar yang dapat berbahaya secara etika, sosial, moral, maupun keimanan. Misalkan ya, kita merekayasa suatu pemimpin agama melakukan hal-hal yang kurang baik seperti dengan mudahnya dilakukan oleh AI. Pertanyaannya, apakah semua pekerjaan akan digantikan AI? Ayo, apakah semua pekerjaan akan digantikan AI? Jawabannya adalah bisa tidak, bisa iya. Kalau bisa tidak, bisa iya berarti jawabannya tidak. Beberapa pekerjaan yang sifatnya rutinitas, repeat, tanpa perlu creativity, sangat mungkin digantikan AI. Tapi begitu banyak di dunia ini yang selain menggunakan teknologi, tapi masih sangat membutuhkan humanity atau sentuhan manusia. Pekerjaan yang masih bisa eksis di era ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang dapat memadukan teknologi and humanity. Contoh, saya sebagai edukator, saya sebagai pendidik, maka saya akan ngomong coba secara pendidik juga gitu ya. Kalau guru atau pendidik hanya memberikan informasi kepada murid, hanya sebagai penyampai informasi, lalu ini loh, maka pekerjaan guru sangat mudah digantikan oleh Mbak Google, apalagi AI. Tapi ada jenis pendidik yang tidak tergantikan. Pendidik yang seperti apa? Selain punya mastery di bidangnya, pedagogi yang baik, sangat perlu juga pendidik punya sisi humanity yang tak tergantikan mesin. Misalnya, komunikasi aktif dua arah dengan baik. Bukan hanya menyampaikan, tapi menjadi pendengar yang baik. Chaperone atau guidance, kemudian mendampingi secara bijak, bisa memotivasi anak didik sehingga mencapai fullest potensi. Guru yang kreatif, ya, guru yang kreatif artinya guru yang bisa membuat pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan. Tata bahasanya, intonasinya, kegiatannya, mimik mukanya, pronunciation-nya, semua itu yang nggak bisa didapatkan oleh mesin. Kemudian komunikasi dengan anak, komunikasi dengan orang tua, itu penting. Kreatif dalam membuat soal-soal tadi. Kalau soal-soal yang dikasihkan hanya sebatas menghafal atau lebih tinggi sedikit dari menghafal misalkan, atau yang lower order thinking skills, anak-anak gampang banget dapetinnya. Tapi kreatif dan membuat soal-soal yang high order thinking skills, evaluasi, analisis, sampai mencipta, create, itu biasanya project based. Itu nggak bisa direplika dengan mudah oleh AI. Kalau kata Babang Elon Musk nih, AI will not replace you, but person use AI will. AI nggak akan menggantikan Anda atau saya, tapi orang yang bisa menggunakan AI akan menggantikan kita. Jadi bagaimana dengan kita? Anda dengan saya, kalau kita nggak mau belajar dan kita nggak mau berubah, kita akan left behind. So, the choice is ours. Bye.